presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan, supaya lebih demokratis lah. Perjuangan ke depan kita ingin meluruskan jalan, dan meluruskan jalan ini kita berhadapan dengan sebuah kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu, kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong, kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan diproduksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Oh, jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, kedepannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik, bukan pribadi tapi kendaraan umum. Dan kita tahu, begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang, dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan, alat membangun perasaan persatuan. Jadi ke depan ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channel berita dan gosip kesayangan JK. Presiden harusnya seperti Mega dan SBY, tak terlalu terlibat politik. Anies, kita tak gentar dengan material, kita tunjukkan kekuatan spiritual. Anies di depan buruh, pilih yang punya rekam jejak untuk hadirkan keadilan. Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12. Jusuf Kalla atau JK, mengatakan Presiden seharusnya tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan jelang akhir jabatan. Dia mencontohkan kala Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, menjabat sebagai presiden. Hal itu disampaikan JK saat menjawab pertanyaan awak media soal tidak diundangnya Nasdem saat pertemuan 6 ketum parpol di Istana Kepresidenan, Selasa tanggal 2 Mei lalu. JK awalnya menuturkan seharusnya Jokowi mengundang Nasdem jika membahas urusan negara. Ini poin pertama, tidak diundang. Tapi
Kalau pertemuan itu membicarakan karena di istana ya membicarakan tentang urusan pembangunan wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundangkan, kata JK. JK pun menduga Jokowi berarti tidak hanya berbicara terkait persoalan negara saat bertemu para ketum parpol pendukung pemerintah. Berarti ada pembicaraan politik, imbuhnya. JK lantas menyebut presiden seharusnya seperti Megawati dan SBY. Dia menyebut keduanya tidak terlalu terlibat politik menjelang berakhirnya masa jabatan. Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah, ujar JK. Pada kesempatan yang sama Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan tak tahu terkait pertimbangan pemilihan siapa saja yang diundang saat bertemu Jokowi. Dia mengatakan hal itu sepenuhnya merupakan wewenang presiden. Saya kira masih soal undangan itu, kewenangan sepenuhnya istana mau mengundang siapa atau mengumpulkan ketua umum yang mana. Saya tidak tahu pertimbangannya, tapi bahwa pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh menyejukkan, supaya terjadi komunikasi di antara semuanya tidak terbelah-belah itu, ujar Cak Imin. Untuk diketahui, pertemuan Jokowi dan para ketum parpol digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Selasa, tanggal 2 Mei malam. Pertemuan itu hanya dihadiri oleh PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN dan PPP. Sementara, ada 7 parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode tahun 2019 sampai tahun 2024 yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, PAN dan Nasdem. Anies, kita tak gentar dengan material, kita tunjukkan kekuatan spiritual. Masih dari newsdetik.com, baca pres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan kembali menyinggung lawan politiknya yang berpeluang maju capres di pemilu 2024. Anies menegaskan tak akan gentar dengan lawan-lawannya yang besar dalam ukuran material dan sumber daya. Hal ini disampaikan Anies dalam acara Deklarasi Relawan Amanat Indonesia, Anies, di GBK Senayan, Jakarta, Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023. Anies dan para petinggi partai pengusungnya, yakni Nasdem, Demokrat, PKS, hadir secara langsung di acara relawan itu. Perjuangan ke depan, kita ingin luruskan jalan. Dan meluruskan jalan ini, kita berhadapan dengan sebuah kompetisi. Kompetisi gagasan, kompetisi rencana. Rekam jejak, kata Anies dalam pidatonya. Anies lalu kembali menyinggung lawan besar yang akan dihadapinya dalam kompetisi di 2024. Menurutnya, lawan-lawan besar itu dapat mendominasi kompetisi. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yang bisa mendominasi, katanya. Meski demikian, Anies meyakini akan berhasil menghadapi pemilu 2024. Di tengah para pendukungnya, dia menyerukan tak gentar dengan lawannya yang memiliki ukuran material besar. Anies mengajak pendukungnya agar menunjukkan kekuatan spiritual. Tapi kita yakin niat baik, bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki, katanya. Menurutnya, pemilu 2024 bukan soal kemenangan di tangan satu pihak, melainkan penentuan nasib bagi bangsa. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita, imbuh dia.
Masih dari newsdetik.com, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan menilai rekam jejak seseorang di masa lalu cukup penting. Di depan buruh, Anies mengatakan jika ingin memperjuangkan keadilan, maka harus memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak. Izinkan saya dalam kesempatan ini mengajak kepada kita, semua mari kita konsisten kalau kita ingin memperjuangkan keadilan, maka pilihlah mereka yang memiliki rekam jejak untuk menunjukkan keadilan. Untuk menghadirkan keadilan, ujar Anies dalam sambutannya saat acara May Day di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023. Menurut Anies, rekam jejak di masa lalu merupakan bukti konkret yang dihasilkan seseorang. Daripada hanya melihat dari janji atau rencana saja. Rekam jejak bukan sekedar rencana dan janji ke depan, tapi tengoklah ke belakang apa yang sudah dikerjakan. Karena itu adalah bukti, katanya. Anies mengatakan jika di masa lalu saja, seseorang banyak memperjuangkan hak orang lain, maka, dia berpendapat di kemudian hari pun, orang tersebut akan memperjuangkan hal yang sama. Ini adalah pola. Karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam jejak, bicara tentang apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu, sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan, ucapnya. Anies mengatakan sebaiknya para pemilih dapat menengok apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Sebab, menurutnya, perilaku masa lalu akan menentukan perilaku di masa depan. Kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu, ungkap Anies. Prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli, imbuhnya. Demikian, semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.